Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, maaf ya karena tadi Bapak ada kepentingan jadi agak terlambat sedikit. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama supaya apa? Supaya apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya. Ya, bisa diketuai oleh ketua kelas. Mari kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya, tanpa ada tanpa ada ya itu dah ya. Ya, mari kita langsung ke pelajaran hari ini ya. Yang kemarin kita belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang dimana itu ada 25 ya. Nah, dan yang sekarang mari kita yang selanjutnya yang akan kita bahas kali ini mengenai tentang malaikat. Nah ya, iman kepada malaikat, yang dimana iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Nah, yang dimana rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada ya siapa? Nah ya, kepada Rasul-Rasul Allah, yang ketiga malaikat, yang keempat kita, yang kelima hari akhir, dan yang keenam qada dan qadar. Ya, bagus, terima kasih. Nah, yang pertama yang kita akan bahas itu tentang iman kepada malaikat ya. Malaikat. Nah, malaikat di sini, nah, apa arti malaikat? Malaikat itu adalah makhluk Allah ya, makhluk Allah yang diciptakan melalui nur atau cahaya ya, nur atau cahaya. Nah, tugas dari malaikat di sini ya, itu apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, itu malaikat. Nah, beda dengan manusia yang dimana Allah itu menciptakan malaikat itu hanya untuk apa? Ya, untuk beriman kepada Allah ya, beriman kepada Allah dan senantiasa selalu setiap harinya tuh berzikir kepada Allah tanpa lelah ya, tanpa tidur, tanpa makan dan lain-lain, karena malaikat di sini tidak mempunyai nafsu ya. Nah, malaikat di sini tidak mempunyai nafsu, yang dimana sudah dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 1, An-Nisa ayat 136, yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kepada kitabnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, yang dimana serta kitab yang diturunkan kepadanya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, serta rasul-rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang sudah, maka itu adalah orang-orang yang jauh sesat. Nah, di mana di dalam surat An-Nisa ayat 136 ini diterangkan bahwasanya jika manusia sudah tidak mengimani malaikat, maka itu termasuk manusia yang terlalu sesatnya itu jauh. Nah, yang dimana malaikat di sini, jika kita tidak mengimaninya ya, kita itu terlalu sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana iman kepada malaikat itu yang artinya itu kita mengimani. Iman kepada malaikat itu yaitu ya iman yang dimana iman kita itu mempercayai
mengimani bahwa malaikat itu ada, makhluk Allah juga, ya, makhluk Allah dan juga makhluk Allah, ya. Nah, di sini kita bisa mempelajari atau mengimaninya itu dengan apa? Ya, kita itu percaya bahwa malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimana malaikat itu, ya, itu ada yang wajib kita imani itu ada 10. Malaikat itu ada 10. Ada 10, ya. Yang pertama, malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Kita bahas ini Jibril, ya. Nah, malaikat Jibril di sini, ya, malaikat Jibril di sini itu mempunyai tugas, ya. Nah, malaikat Jibril di sini tugasnya itu apa? Yaitu tugasnya itu yang pertama dulu pada zamannya Nabi Musa. Nah, beliau malaikat Jibril ini, ya, malaikat Jibril ini dulu itu diperintahkan menyampaikan wahyunya kepada ibunya Nabi Musa, yang dimana itu menyampaikan wahyu, tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, menyampaikan wahyu malaikat Jibril. Di sini malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu. Nah, yang dulu pernah diriwayatkan di dalam sebuah kisah bahwasanya malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada ibu dari Nabi Musa bahwasanya beliau akan mengandung nabi, seorang nabi, tapi menyampaikan nabi. Nah, setelah itu beliau malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul setelahnya itu, dan juga sebelum dari Nabi Musa. Nah, yang kedua malaikat siapa? Ya, di sana. Oh iya Mas, siapa namanya? Loh, tadi bisa Mas. Nah, oh iya Mas, siapa? Oh iya, malaikat siapa? Oh Mikail, ya bagus. Malaikat Mikail. Nah, yang kedua ini malaikat Mikail yang wajib kita imani. Nah, malaikat Mikail ini apa tugasnya? Yaitu mengatur manusia, ya, mengatur manusia. Ya, mengatur manusia. Maksudnya mengatur manusia itu yaitu seperti mengatur rezeki, terus hujan, ya, itu, ya. Jadi tugas dari malaikat Mikail ini yaitu mengatur manusia mulai dari rezeki dan seterusnya, ya. Dan yang ketiga malaikat siapa? Ayo yang tahu, ayo. Malaikat Israel, ya, malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini apa tugasnya? Nah, malaikat Israel ini yaitu mencabut nyawa, ya, mencabut nyawa. Nah, di sini tugas dari malaikat Israel, ya, yaitu malaikat pencabut nyawa, ya. Nah, dan yang keempat, ayo siapa lagi yang tahu? Malaikat siapa? Ya, malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil. Nah, ada yang tahu apa tugas dari malaikat Israfil di sini? Ya. Ya, gimana, Man? Oh ya, malaikat Israfil di sini, ya, yaitu meniup sangkakala. Nah, meniup sangkakala, ya, Israfil, ya. Nah, untuk itu meniup sangkakala. Nah, jadi tugas dari malaikat Israfil di sini, ya, yaitu
meniup sangkakala di saat pada hari kiamat nanti ya. Nah, di sini untuk bunyi dari sangkakala itu wallahu a'lam ya. Nah, yang nomor 5. Ada yang tahu? Ayo, yang tahu. Tidak apa-apa, ayo langsung, jangan takut ya. Iya, benar, mungkar. Malaikat mungkar. Dan yang keenam, nakir. Nah, untuk tugas dari malaikat mungkar dan nakir di sini hampir sama, yaitu menanyakan, ya, menanyakan atau menguji iman manusia di alam kubur. Nah, di sini mungkar nakir menanyakan atau menguji iman manusia di alam kubur. Nah, ya. Maksudnya menanyakan atau menguji iman manusia di dalam kubur, yaitu yang menanyakan. Itu kan ada itu cerita yang mengisahkan bahwasanya itu ada orang, ya, orang baru mati, orang baru meninggal di kubur. Itu masih kan ada ceramah-ceramah kayak ada ustaz yang kayak bahasa Arab itu ya. Nah, itu tidak langsung, karena itu tidak langsung datang, tapi setelah orang yang ngelayat itu, ya, orang yang ngelayat itu sudah pergi sekitar 7 langkah, barulah malaikat mungkar dan nakir itu datang. Nah, jika amalnya, ya, kebanyakan kayak sudah apa ya, imannya itu kuat, itu tidak akan merinding, ya, tidak akan merinding jika kedatangan dari malaikat mungkar dan nakir. Jika selama hidupnya ya sering bermaksiat, kemungkinan itu akan takut kepada malaikat mungkar dan nakir, tergantung dari amal perbuatannya. Jika amal perbuatannya bagus, maka kedatangan mungkar dan nakir ini, ya, malaikat mungkar dan nakir itu lebih sopan. Nah, sedangkan jika kebanyakan amal buruknya, maka kedatangan malaikat mungkar dan nakir ini akan mengagetkan orang yang sudah meninggal tadi. Nah, dan yang ketujuh, ayo jangan gurau terus, ya, ayo lebih serius ya. Yang malaikat ketujuh, ayo, ada yang tahu siapa? Ayo, siapa malaikat ketujuh? Siapa? Ayo semuanya, ayo. Malaikat siapa? Malaikat Rokib. Nah, ya, ayo serius ya. Malaikat Rokib. Apa tugas dari malaikat Rokib? Ayo. Oh iya, benar, bagus. Yaitu mencatat amal kebaikan manusia. Malaikat Rokib ini ya mencatat amal kebaikan manusia. Nah, jadi malaikat Rokib ini ya mencatat amal kebaikan manusia, ya. Jadi, nah, ada yang spesial. Malaikat Rokib ini yaitu mencatat amal kebaikan manusia. Jadi, tugas dari malaikat Rokib ini mencatat amal kebaikan manusia. Nah, amal kebaikan manusia seperti apa? Kita beramal, kita sholat, itu dicatat oleh malaikat Rokib, ya. Nah, dan yang selanjutnya malaikat ke-8, ya. Malaikat ke-8 itu siapa? Iya, benar.
malaikat Atid. Nah, tugas dari malaikat Atid ini yaitu mencatat amal keburukan manusia. Amal keburukan. Nah, jadi di sini malaikat Atid ini mencatat amal keburukan manusia. Jadi jika kalian itu melakukan keburukan, entah itu seperti mencuri atau yang tidak baik, intinya itu yang mencatat malaikat Atid. Ya. Dan yang kesembilan, ya kan, Malik. Coba dilihat ke bukunya ya. Nah, untuk nomor 9 ini malaikat Malik. Nah, yang dimana tugas dari malaikat Malik ini yaitu memimpin para malaikat yang ada di mana? Di neraka. Jadi pada intinya menjaga neraka. Nah, di sini tugas dari malaikat Malik mencatat. Nomor 9 ini malaikat Malik yaitu menjaga neraka. Jika kita jika kita menjalani ini, insya Allah kita tidak akan melakukan maksiat. Nah di sini malaikat Malik itu menjaga neraka, menjaga neraka. Dan yang nomor 10, malaikat Ridwan, itu menjaga surga. Nah, di sini malaikat Ridwan menjaga surga. Nah, malaikat Ridwan di sini tugasnya itu menjaga surga. Maksudnya menjaga surga itu seperti intinya ya, itu seperti diibaratkan itu seperti siapa? Menyambut hamba Allah yang beriman. Pokoknya intinya hamba Allah yang mau masuk surga itu disambut oleh malaikat Ridwan. Ya. Nah, karena waktunya sudah cukup, terlagi ini sudah habis waktunya, mau ganti pelajaran ya. Nah, tugas kalian di sini nanti di rumah kalian menulis surat An-Nisa ayat 136 beserta artinya dan beserta terjemahnya ya. Nah, dan juga nanti kalian tuh membuat 10 pertanyaan nanti di rumah membuat 10 pertanyaan seputar dari malaikat yang tadi saya jelaskan, mulai dari pengertian apa itu malaikat, terus cara mengimaninya, tugas-tugas dari malaikat, nama-nama malaikat, itu buat 10 ya. Nanti itu soalnya dikumpulkan, nanti akan saya buatkan seperti kelompok, nanti itu dijawab. Tapi nanti itu tidak akan dijawab sendiri, melainkan akan temannya yang akan menjawab ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini mari kita berdoa mengakhirinya dengan suratul Al-Fatihah bersama-sama. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Dan jangan lupa untuk besok tugasnya itu yang 10. Jangan lupa ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.